The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdullah. Saya dari Fatimah Zahra. Dan saya Muhammad Amrul Mukminin. Kami dari kelompok 4 akan memberikan contoh penghamalan Pancasila. Sila keempat yang begini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam video berikut. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak membawa smartphone ke sekolah. Dengan Ivan sebagai pemberi dampak positif dan Amirul sebagai pemberi dampak negatif. Handphone atau telepon genggam adalah perangkat elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional pada umumnya. Pengaruh handphone terhadap prestasi siswa memang cukup banyak. Selain dari segi positif, banyak pula dari segi negatifnya yang patut diwaspadai dan seharusnya dihindari. Silakan untuk saudara Rifan memberikan penjelasan tentang pendapat dampak positif membawa smartphone ke sekolah. Baiklah, terima kasih kepada saudara Eva yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa sih dampak positif dari membawa handphone bagi siswa ke sekolah. Baiklah, dampak positif dari membawa handphone ke sekolah. Yang pertama adalah sebagai media informasi. Dalam era globalisasi sekarang, media informasi itu cukup banyak dan luas. Tidak mencakup satu aja, yaitu buku yang sering kita pakai. Di era sekarang, orang-orang itu sering kebanyakan memakai Google sebagai sumber atau sarana informasi itu sendiri. Karena apa? Karena di Google itu kita memiliki banyak wawasan yang lebih daripada buku itu sendiri. Kita bisa menambah wawasan atau pemahaman kita sebagai siswa untuk menjadi lebih baik lagi. Dan media informasi dari Google itu memudahkan kita untuk menjawab atau menerangkan apa sih yang tugas yang dikasih guru kepada kita, seperti itu. Baiklah, poin kedua yang saya akan bahas yaitu sebagai media referensi. Media referensi. Kita tahu bahwasanya pembelajaran di sekolah itu kebanyakan di dalam ruangan, di mana di sekolah itu kita bisa menghabiskan 6-7 jam di dalam ruangan. Nah, apakah siswa ini tidak jenuh kalau misalkan pembelajaran di dalam ruangan itu terus menerus? Nah, handphone itu sebagai media agar otak dari siswa tersebut itu terrefreshing dengan cara mereka memainkan ataupun
game yang ada di handphone tersebut, sehingga dalam menerima pembelajaran atau materi berikutnya itu mereka tidak stres ataupun otak mereka telah terrefreshing dengan cara bermain game. Baiklah, mungkin hanya dua poin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Intinya sih, dampak positif dari membawa handphone ke sekolah itu kembali ke siswanya masing-masing. Bagaimana dia implementasikannya itu di sekolah itu bagaimana. Kalau misalkan dia berlebihan juga tidak baik dalam proses pembelajarannya sendiri itu. Baiklah, terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifan sudah memberikan pendapatnya tentang dampak positif membawa smartphone di sekolah. Selanjutnya saya persilakan untuk Saudara Amirul memberikan pendapatnya tentang dampak negatif membawa smartphone di sekolah. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Eva yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang dampak negatif membawa smartphone ke sekolah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif membawa smartphone ke sekolah. Di antaranya 1. Tidak fokus saat proses belajar mengajar. Smartphone dapat mengalihkan perhatian murid-murid saat proses belajar mengajar. Jarang kita temukan seperti mengecek teks di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan yang lain-lain. Seperti bermain games di kelas, sehingga tidak fokus dalam pelajaran maupun mendengarkan penjelasan guru. Terus tidak jarang murid yang melewatkan beberapa pelajaran karena sibuk dengan media sosial mereka, seperti mengecek status WA atau membalas chat temannya atau DM di IG. Terus yang kedua, prestasi akademik menurun. Penggunaan smartphone secara tidak tepat dapat menyebabkan prestasi akademik menurun, disebabkan salah satunya tidak fokus saat pelajaran dimulai karena sibuk dengan HP mereka. Terus salah satu penyebab karena mereka tidak dapat mengingat atau menangkap informasi yang telah diberikan oleh guru saat proses pelajaran berlangsung karena teralihkan perhatiannya kepada smartphone mereka. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan tentang dampak negatif membawa smartphone ke sekolah. Cuma ini aja, selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifan dan Saudara Amirul yang sudah memberikan pendapatnya tentang dampak positif dan negatif membawa HP ke sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan atau tidaknya membawa HP ke sekolah itu menurut kebijakan dari sekolahnya masing-masing. Jika siswa tersebut diperbolehkan untuk membawa handphone, maka seharusnya dia menggunakannya dengan semaksimal dan sebaik mungkin dalam proses pembelajaran, entah itu untuk mencari materi, mencari informasi atau yang lain. Dan untuk siswa yang tidak diperbolehkan membawa handphone, seharusnya dia lebih mendengarkan penjelasan yang guru sampaikan dan membaca buku-buku yang sudah tersedia. Baik, sekian dari musyawarah kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu, janganlah menyia-nyiakan waktu belajar dan gunakanlah waktu seefisien mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Hari. Saya di sini bertugas sebagai editor dari kelompok 4. Happy for watching.